Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Puluhan mahasiswa di Balikpapan berdemo di kantor pemerintah kota untuk menyampaikan 5 tuntutan. Razia penerapan protokol kesehatan di Samarinda makin digencarkan. Di segmen akhir, kami ajak Anda untuk mengunjungi lokasi wisata alternatif di Balikpapan yang menawarkan berbagai keindahan. Mahasiswa dari Aliansi Peduli Balikpapan ini, Rabu siang menggelar demonstrasi di depan kantor wali kota. Ada 5 tuntutan yang disampaikan pedemo. Di antara tuntutan ini yakni persoalan banjir yang dinilai makin meresahkan. Selain itu, pedemo juga menuntut pemenuhan air bersih ke masyarakat serta persoalan tambang ilegal. Biru lingkup Kalimantan sendiri yang akhirnya tak luput dari peran para oligarki yang datang itu kawan-kawan. Apakah ini menjadi realita kawan-kawan? Betul. Tepat sekali kawan-kawan. Para oligarki ini mereka Jadi kami dari Aliansi Peduli Balikpapan, jadi ada poin-poin terkait permasalahan yang ada di Kota Balikpapan yang hari ini tadi sudah kami lakukan audiensi ke Pak Wali Kota. Artinya permasalahan yang hari ini menjadi catatan merah Kota Balikpapan sudah diterima beliau, yang salah satunya beliau akan menuntaskan dan menunaikan visi misinya untuk menyelesaikan persoalan banjir yang ada di Kota Balikpapan. Selanjutnya, beliau akan menunaikan janji beliau untuk memberikan ketersediaan air bersih dan pemerataan pendistribusian air. Wali kota yang menemui pedemo di ruang kerjanya mengaku tuntutan sudah dikerjakan. Jika saja upaya ini dianggap belum maksimal, maka pedemo diminta bersabar sebab prosesnya dilaksanakan secara bertahap. Kami yang tergabung dalam Aliansi Peduli Balikpapan menyoroti Balikpapan tetap akan terus menyikapi persoalan yang kemudian ada di Kota Balikpapan seperti itu, Pak. Menyampaikan aspirasinya ya kita terima dengan baik, ya namanya adik-adik kita yang mau menyampaikan aspirasinya ya kita terimalah. Sepanjang itu positif ya bagus saja. Termasuk persoalan-persoalan sudah tertangani ya sebenarnya. Kenapa? Persoalan-persoalan yang sudah disampaikan itu sudah Kan sudah on progress semua, masalah Sungai Ampal, masalah banjir, masalah tambang lah, terus apa lagi ya. Kalau tuh mau dibilang harus sempurna kan tidak mungkin ada yang sempurna. Tapi ya bagus lah, artinya ini kan menjadikan kita jadi kontrol untuk para OPD-OPD lain. menjadi evaluasi. Meski berhasil menemui wali kota, namun pedemo tetap mengancam akan kembali berunjuk rasa jika dalam waktu 14 hari tidak ada hasil yang dicapai, terutama penanganan banjir, air bersih, dan tambang ilegal. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Reka ulang pembunuhan seorang guru mengaji di salah satu pondok pesantren di Samarinda Rabu siang digelar di Aula Utama Polresta Samarinda. 2 tersangka yang juga santri dihadirkan. Kanit PPA Polresta Samarinda menyebut reka ini dipercepat mengingat kedua tersangka masih di bawah umur dan polisi hanya memiliki waktu 2 minggu untuk memprosesnya. Dari 28 adegan yang diperagakan tersangka, polisi cukup yakin pembunuhan ini direncanakan. Latar belakang pembunuhan ini hanya gegara ponsel tersangka disita korban. Ya, mengingat ini peradilannya sistem peradilan anak, kita hanya diberikan waktu 7 hari, perpanjang 8 hari. Sehingga ini sudah memasuki perpanjangan, mungkin Jumat sudah kita bisa tahap 1. Tadi unsur perencanaannya terbukti Pak ya? Kalau kita lihat dari
rekonstruksi tadi memang ada perencanaan untuk mencelakai korban. Pak, ada tersangka lain Pak terkait kasus ini? Sampai dengan saat ini belum ada keterangan yang menyebutkan pelaku lain. Untuk kepastiannya berapa adegan Pak tadi Pak yang Ada 28 adegan terkait kasus ini. Kuasa hukum kedua tersangka yang ikut menyaksikan reka ulang menilai ada unsur kesengajaan di balik pembunuhan tersebut. Meski begitu, dirinya akan berupaya semaksimal mungkin agar hukuman kedua tersangka diringankan mengingat usianya yang masih muda. Pada intinya sih kami kan tetap pada proses-proses yang ada aja. Proses-proses yang memang sudah berjalan selama ini. Kalau dilihat dari rekonstruksi tadi kan memang sudah tidak dapat dihindari lagi. Kalau misalnya strategi dari kami ya kami sih pinginnya agar nanti di persidangan kami bisa berupaya maksimal. Kemudian juga paling tidak karena ini kan masih di bawah umur, masa depan juga dari anak ini kan juga masih panjang. Sehingga kami sih pinginnya nanti harapan kami ke depan paling tidak dari ancaman hukuman yang sudah ada paling tidak bisa berkurang lah. Dari reka ulang tersebut, polisi semakin yakin untuk menerapkan pasal berlapis, yakni pasal 340, pasal 338, dan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Warga Balikpapan yang hendak berbelanja ke pasar kini harus menambah anggarannya. Ini setelah beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga termasuk cabai dan bawang, seperti dirasakan warga saat berbelanja di Pasar Kelandasan. Harga jual cabai kini sudah menembus Rp85.000 hingga Rp100.000 dari sebelumnya Rp60.000 dan Rp70.000 per kilogramnya. Kenaikan yang sudah berlangsung sepekan terakhir itu tidak diketahui penyebabnya. Pedagang hanya mengaku cabai dan bawang yang dijual ini umumnya berasal dari luar Kalimantan. Bus ada goreng. Apa lagi ya? Cabai sama bawang merah bawang putih. Mulai berapa itu Bu? Cabai udah semingguan. Udah semingguan ya? Iya. Dari berapa ke berapa Bu? Dari 70 ke 85 sekarang. 85.000? Iya. Oh. Pasokan Bu? Pasokan kurang. Berkurang Bu ya? Iya. Kalau ini tadi Bu apa? Bawang merah untuk sementara ini bawang merah 45. 45 Iya. per kilo? Kilo. Kalau harga normalnya? Kemarin sempat 38 dijualnya. 38 ya? Iya. 38. Ini udah lama juga Bu? Ini baru 3 hari. 3 hari ya? Iya. Iya. Naik dari berapa ke berapa Pak? 100. Kalau harga normalnya berapa sih? Normalnya, Ah, ya normalnya pernah 50, pernah 60. Gitu. 50-an Pak ya? Per kilonya Pak ya? Iya per kilo. Sekarang sampai 100-an Pak ya? Sampai sekarang 100, sampai 90 kilo. 2 per tik Itu per kilo? per kilo. Biasa? Buat encer-enceran itu. Boleh ceceran Iya. Peningkatan harga beberapa kebutuhan pokok ini ikut mempengaruhi pendapatan pedagang. Diharapkan harga kebutuhan pokok bisa diturunkan agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan.